Hai guys, welcome back to Creativate. Dan hari ini kita mau bandingin nih dua lensa yang biasanya fotografer ataupun videografer beli. Jadi ada lensa zoom dan juga lensa fix atau kita sebut juga lensa prime. Orang akan cenderung berkubu ke salah satu. Kalau misalnya zoom terus gitu. Atau kalau lensa fix terus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing mana yang paling cocok buat lo. Lensa prime atau lensa zoom. Oke, jadi gue pengen tanya ke lu ya, Lui. Kira-kira kalau lu harus pilih nih, lu lebih mending prime atau zoom? Sebenarnya sulit untuk memilih karena sebenarnya sama-sama bagus semua. Tapi kalau lu suruh gue pilih satu, gue pilih zoom lens. Kalau dari zoom lens itu banyak kelebihannya ya menurut gue. Lu bisa fleksibel. Kapan aja lu mau pakai milimeter yang jauh atau deket, semua ada dalam satu lensa. Cepet jadinya gitu. Lu nggak usah ganti-ganti lensa. Lu pernah lihat nggak sih kalau di misalnya ada fotografer yang bawa prime lens, saya gue pakai 50. Oh kayaknya gue mau yang lebih wide. Ganti lagi 35. Ribet nggak sih? Sedangkan kalau di zoom lens lu tinggal set gitu kan, langsung ke zoom out, langsung gitu. Iya kan? Kalau dari lu sendiri, menurut lu lebih pilih prime lens daripada zoom lens? Iya sih, gue lebih suka prime karena dari pengalaman gue prime lens tuh emang memiliki kualitas ketajaman menurut gue yang lebih bagus. Dan sebagai orang yang lebih mobile ya, kalau misalnya gerak keanggapannya, gue emang tipe orang yang kalau misalnya gue mau deketin subjek, gue mending deketin langsung daripada ngezoom gitu istilahnya ya. Dan biasanya kan kalau misalnya kita ngomongin aperture besar, bukannya banyak kan untuk harga yang lebih budget kita bisa dapat di lensa prime gitu ya. Ini aja nih lensa lumayan seri premiumnya Fuji aja dia f2,8 kan bentuknya. Betul, f2. Sedangkan nih lensa budget aja gue dapet di f1,8. Apakah lu rela gitu? Misalnya lu like wedding ya, kita ngomong wedding. Banyak orang wedding pakai lensa yang fixed lens. Emang lu rela ganti-ganti lensa gitu, bawa tas gede-gede gitu? Oh, gue mau 35. Oh, gue mau 50. Ribet gak sih, bro? Iya, sebenarnya consnya di situ ya. Ya zoom enak sih kalau misalnya mau wide, mau close up segala ya. Cuman kalau dari gue sih workflow-nya enak kan biasanya gue bawa dua aja sih, dua prime lens kayak 35 dan 75 gitu ya. 35, 75. Ya kayak sebenarnya 33 gue pakai 33 ya, tapi lagi dipakai buat shoot video ini gitu ya. Dengan kita mobile, kita gerak lebih banyak aja, kita masih bisa dapat sekitar 23 bisa dapat. Kadang kita mau naikin dikit, mau deketin subjek bisa ke 50 mm kurang lebih. Tapi dia nggak bisa mencapai range kayak yang 75 gitu. Nah makanya gue ada 75 juga karena kalau kita mundurin dikit mungkin bisa setara 56. Kalau kita maju juga bisa kayak setara 100. Dari semua yang lu sebutin tadi, hati gue tetap ke zoom lens. Kenapa? Gini nih, lu bayangin lu syuting, lu fotografer yang sering travel atau lu misalnya di studionya sempit atau gimana ya. Lu cuma perlu bawa satu zoom lens, lu mau wide, mau zoom, langsung tinggal set gitu kan. Kan kita tahu nih kalau lensa itu kan gak mungkin satu kaca doang nih. Dia kan terdiri dari berbagai jumlah kaca di dalamnya. Dan biasanya dengan kaca yang lebih sedikit kita akan dapat kualitas gambar yang lebih tajam istilahnya gitu ya. Dan kayak kalau kalian pernah tahu chromatic aberration, fringing, itu biasanya kalau kacanya banyak akan lebih beresiko ke situ gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal chromatic aberration dan lain sebagainya, sebenarnya bisa di satu klik aja di Lightroom kelar gitu. Iya, kalau foto distortion gitu. Kalau video kan agak sulit nih teman-teman. Prime itu nggak tahu ya, memiliki kualitas yang lebih asik aja. Dan kalau gue bisa bilang ya, karakteristik dari lensa-lensa prime ini ya, bokehnya tuh ada yang aneh-aneh gitu. Kalau lu tahu lensa Rusia apa namanya? Aduh, gue juga lupa namanya. Tapi karakteristik dari bokehnya itu ada yang swirly, ada yang gimana. Itu nggak bisa di-achieve di zoom lens. Gue nggak tahu Rusia ya, tapi gue tahu kayak di Jerman itu ada Voigtlander ya. Nah, Voigtlander kan dia ada karakter yang ya tahu sendiri. Pakai buat Top Gun. Ya luar biasa banget ya. Dan ada lensa-lensa kayak gini nih, kayak lensa prime ini lens baby. Jadi dia sistemnya tilt shift. Jadi lensa itu bisa kayak diputer-puter gitu. Buat kalian atur sharp area yang tajam itu, fokus area tuh kayak disilet gitu, kayak dipotong. Asik banget sih. Ya balik lagi kalau karakter dari si prime lens ini memang banyak ya. Jadi memang dia menangnya di situ. Dan tadi lo sebutkan aperture-nya rendah-rendah. Ada 1.4, 1.2 bahkan ada ya. Jadi low light tuh bagus banget. Tapi kalau memang buat fleksibilitas zoom lens. Iya. Gitu. Tapi yang mau gue mention adalah tentang budget. Kita tahu masyarakat Indonesia kita suka yang murah-murah gitu kan. Apalagi soal lensa kan. Ini kan enggak
juga yang orang-orang sultan juga beli lensa mewah. Itu orang-orang sultan. Itu 20% maybe ya. Nah, kita ngomongin yang 80% ya, termasuk gua gitu kan, pecinta hemat gitu. Ya. Kalau kita zoom lens, kita cuma butuh satu lensa bisa semua gitu. Balik lagi, gue ulang-ulang lagi, satu lensa bisa semua. Lu punya satu lensa aja, cover semua budget lu gitu. Setuju gak? Iya nggak salah dong. Anggapannya gini, kalau kita punya satu zoom lens kayak misalnya 16 dan sampai 55 ya. Kita dapat kayak lensa prime 16, 35, 55 gitu. Kayak kita dapat 3 paket gitu istilahnya dalam satu lensa gitu. Tapi tetap aja kalau dari gue kayak kalau gue geraknya niat ya, mungkin karena gue masih jiwa muda kali ya, maju mundurnya umur 30 kan. ya, gue ngerasa kayak 33 juga bisa jadi lensa yang gue bisa pakai untuk semua jenis komposisi yang gue mau bikin gitu. Mungkin kalau misalnya kita punya satu lensa prime 75 gitu, ya pusing juga sih. Saya kita mau ambil wide, gue harus mundur sampai kayak di belakang gunung kali baru kayak ya gitu. Tapi kan dengan lensa yang sweet spot yang kayak medium areas gitu kayak 35, 40, 50 sekitar segituan ya. Menurut gue emang fleksibel banget sih. Tetap gitu ya. Balik lagi nih, ngomongin budget. Kalau di combine lebih mahal enggak? Gue rasa lebih mahal nih, gak bisa satu ini. Tapi gini, tetap lensa prime itu bisa lebih budget loh. Sebenarnya gue ada satu statement. Satu lensa zoom ini bisa nge-replace 2-3 lensa prime. Betul. Tapi untuk beli satu lensa zoom itu di awal seharga 2 prime yang murah. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Sebenarnya mahal juga. Ini harganya kalau nggak salah 4 jutaan. Ini kalau nggak salah 4 jutaan juga. Kita gabung ya. Ini 8 juta. Ini satunya, ini 14 juta. Jadi tetap lebih mahal sebenarnya. Oh, gue punya solusinya. Pakai kit lens. So ya. Ya sebenarnya gini, karena kalau kita ngomongin zoom lens itu kan ada 2 jenis ya. Satu yang aperture-nya variable, satu lagi yang fixed. Kalau kayak ini kenapa bisa 14 jutaan? Dia konstan, kalau lu shoot di mana aja 2.8. Iya, karena gini, kalau misalnya kita nggak pakai yang fixed, kita pakai yang variable, itu akan mengganggu exposure kita ketika kita nge-zoom. Misalnya kita lagi ngedokum ya, kita udah ambil di 16 nih, dapetnya f2.8. Asik nih, terus kita mau recompo, jebret langsung f5.6. f5.6 exposure kalian drop kan, harus diotak-atik lagi shutter speed, aduh double the frame rate, ganti lagi ISO, aduh ISO noise, sebelah pusing kan. Jadi gue suka prime karena ya lu udah tahu pasti aperture-nya akan gitu-gitu aja. Kalau lu sultan punya budget, emang lensa zoom yang fixed aperture enak banget. Iya, sebenarnya kalian juga harus pelajari karena zoom lens tadi balik lagi yang Joshua bilang ada variabel, ada yang konstan. Kalau kita sih rekomendasi yang konstan. Karena kalau variabel itu banyak perintilannya lagi dan lu udah shoot nih, begitu lu zoom aperture-nya berubah lagi. Iya. Dan itu menyulitkan proses produksi kalian jadi lebih lama, terus banyak noise atau apa. Jadi lebih baik kalian kalau mau investasi zoom, beli yang konstan. Kita udah ngomong ini segala macam tentang lensa zoom sama prime, tapi ada satu nih yang gue jarang lihat ya. Lensa zoom ini. Udah setan ya. Kuntilanak kamar keset. Jadi lensa zoom ini kebanyakan ya. Gue lihat G-Master, Fuji dan lain sebagainya. Ada namanya stabilization dalam lensanya. Oh, OIS ya? OIS, ya gitu. Jarang banget gue lihat lensa-lensa prime itu ada OIS, apalagi yang manual ya, ada. Dan itu bisa jadi salah satu keunggulan kalau kalian sering shoot handheld, wedding, videographer, outdoor, enak banget cuy kalau pakai OIS. Kasih tahu lensa prime. Iya emang lensa prime gak banyak ya yang punya. Bahkan gue kayak gak tahu lensa prime yang punya OIS. Mungkin ada ya, tapi mungkin ada, cuma kita gak tahu. Belum tahu gitu. Tapi kan zaman sekarang sudah ada in body image stabilizer. Memang sih kalau kata orang kalau lo ada IBIS sama ada OIS lebih stabil gitu kan. Tapi kalau misalnya di kamera-kamera tertentu kan OIS-nya harus semerek istilahnya sama IBIS-nya supaya dia bisa berfungsi dengan lancar. Ekosistemnya jadi. Ya, kalau misalnya lu beli si brand Oren misalnya, berarti kan lu harus keluarin, let's say, lu beli body 30 juta. Lensanya juga 30 juta, bos. Jadi untuk incar OIS zoom lens sama IBIS, lu harus keluarin duit 2 kali lipat. Jangan salah, tapi sekali doang ke depan. Oh iya, salah. Tapi emang gue setuju ada beberapa prime lens yang emang bagian kesulitannya emang karena kamera kita mungkin IBIS-nya kurang bagus atau kita nggak punya stop yang banyak, jadi berat gitu rasanya pakai prime lens karena lu nggak ada OIS gitu. Tapi so far dari pengalaman gue pakai kamera IBIS dengan lensa-lensa yang tanpa OIS, ya asal lu nafasnya tahan. Kamera Samel pakai strap, iya Ninja Walk pakai strap, oke sih. Ya itu ada tekniknya lagi. Ntar kalau mau di breakdown, nanti Sului bakal praktekin.
Ninja walk itu ada tekniknya lagi. Lu harus pakai sepatunya yang bener, bro. Oh, ntar kita suruh kameramen kita yang ngelakuin. Ntar Raf kasih contoh ninja walk ya. Kasih contoh ninja walk. Kita udah bahas lah lensa zoom, prime dan lain sebagainya. Tapi yang gue mau tarik kesimpulan sebenarnya. Jadi saran lu sendiri, siapa pengguna prime lens, siapa pengguna zoom lens menurut lu? Menurut gue kembali lagi, kalau misalnya tergantung dari jenis pekerjaan lu ya. Kalau misalnya kita ngomongin workflow, zoom itu untuk siapa ya? Zoom itu sebenarnya untuk orang menurut gue yang lebih butuh gercep istilahnya gitu ya. Karena kayak contoh misalnya kalian jurnalis, kalian street photographer. Menurut gue bokeh itu kayak urutan ketiga, keempat deh. Momen lebih penting. Betul. Kayak misalnya wedding, momen juga penting. Tapi kayak ya gue juga nggak paham. Tapi di luar negeri sana, kebanyakan gue lihat justru pada pakai zoom ya. Betul. Tapi ketika mereka mau beauty shots, mereka akan switch ke prime lens. Tapi kalau kita ngomongin jurnalistik, mana ada sih peneliti sama F14 biar bokeh, biar cakep. Kalau misalnya gue mau fotoin Pak Jokowi biar, belakangnya harus blur gitu. Kan itu kan gak urusan kayak gak terlalu penting. Mendingan ambil pas Jokowi lagi salto gitu. Kalau misalnya kita pakai lensa zoom, anggapnya kita lebih siap untuk ambil momennya untuk sesuaikan combo yang sesuai gitu. Betul. Jadi zoom lens itu versatile di situ dan benefit untuk berbagai jenis pekerjaan yang emang butuh workflow yang gercep seperti itu. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang kayak misalnya set kayak gini nih, kita punya waktu untuk prep, kita punya waktu untuk atur composition, kita bisa retake, kita bisa ambil lagi. Gue incar kualitas kalau gue. Dan karena workflow-nya seperti itu, gue lebih prefer prime. Karena kita punya waktu kok. Kayak misalnya tadi Sului bilang, ntar lu harus gonta-ganti lensa, malas-malas. Tapi kalau misalnya kita shoot di studio, emang menurut gue lensa juga paling jarak semeter dari badan lu gitu kan. Toh lensanya juga lu taruh di meja atau di tas. Jadi kayak gak akan sebeban itu dibanding kalau orang jurnalis bawa 6 lensa, terus dia harus kayak terus keluarin gitu sambil jalan. Nah kalau kita kan di studio cenderung santai ya. Jadi menurut gue kita mending aim for the higher quality, yaitu dengan pakai prime lens. Tapi sebenarnya bisa aja. Dan dengan itu kalian dapat, meskipun nih, misalnya orang beli fixed lens atau prime lens biasanya buat bokeh. Tapi kembali lagi kalau kalian nggak tahu juga, kalau kalian pakai lensa prime begini, tapi kalian pakai f5,6 misalnya, f8 itu tetap bisa menghasilkan ketajaman yang luar biasa. Yang menurut gue signifikan dibanding zoom. Asal kita bandingin dengan harga yang setara ya. Kayak jangan lu bandingin lensa prime 3 juta sama lensa zoom 30 juta ya, boncos juga tuh cara perbandingannya. Tapi kalau bisa lensa prime yang premium sama premium, yang budget sama budget, pasti kalian akan tahu sendiri kalau kelihatan lensa fix memiliki ketajaman yang lebih optimal dan cocok untuk kita yang lebih konseptual, yang lebih bisa atur waktu, atur flow dan sebagainya. Dari perdebatan kita nih, Loy, apakah lu tetap tim prime atau tim zoom jadi? Sebenarnya gue kalau dari dalam lubuk hati terdalam gue tetap zoom. Karena jauh-jauh lebih mudah ya. Karena kalau ngelihat kebutuhan produksi kita ya gue tim zoom. Oke. Gitu. Tapi balik lagi kita ambil beberapa key points dari jawaban lu. Satu fakta unik, kalau lu lihat produksian TVC, mereka rata-rata pakai prime lens 50 dan biasanya prime-nya lebih gede daripada zoom lens. Wah segini harganya 1 biji 50 juta. Gue pernah angkat berat gitu kan. Lu tolong ganti lensa 50 mm. Yang mana? Oh yang ini. Hati-hati ya, harganya 50 juta. Gue kebeter guys. Akhirnya dibilang ganti loh. Bantu dong, gue takut. Gitu kan. Yeah. Karena ya balik lagi kata Joshua benar. Karena prime lens itu satu jauh lebih tajam dan hasilnya itu pasti chromatic aberration-nya nggak ada. Jadi kalau lu punya skala besar dan waktu yang cukup untuk setup, mending pakai prime lens gitu. Iya, dan gue ngerasa kayak kenapa orang awal beli prime lens karena mereka baru nyentuh bokeh. Bener, karena bokeh itu kan ya tapi jangan sampai ketergantungan sama bokeh terus. Iya, jangan lu semua foto gue mau bokeh gitu. Tapi kan kayak ya maksud gue misalnya lu pakai HP gitu. Yes. Belum pernah ngerasain bokeh yang asli. Yes. Biasanya orang kan langsung kayak kemakan pengen cobain. Bener, karena bokeh itu nggak selalu bagus. Contoh kalau lu mau shoot komersil, masa lu pakai f rendah, ntar depannya tajam, sininya blur. Enggak, harus pakai f yang atau shoot YouTube ini, masa muka gua sama Suli doang yang tajam, terus badan kita blur semua. Jadi ya bukan berarti kalian kalau di zoom lens gak bisa dapat bokeh ya, karena sebenarnya ngomongin lagi ini f2,8. Tapi kalian harus tahu juga f2,8 kalau misalnya kita pakai kayak misalnya 100 mili itu bokeh banget guys. Apalagi lu misalnya kayak lensa 70-an aja tuh udah bokeh banget. Apalagi kalau lu pakai lensa 300, 400, 500. Itu bahkan kalau gua mau bokeh aja gua nggak berani di atas 7 atau 8 f-nya gitu. Karena itu udah bokeh banget karena jarak distance subjek sama lensanya kan udah kerasa banget ya jauhnya gitu. Benar. Gitu. Nah kalau dengan itu lu juga bisa pakai zoom lens gitu. Betul. Karena lebih compact, lu mau ngaturnya segala gampang gitu. Dan zoom lens ini personally buat gua adalah lebih ke fotografer yang ngejar event yang aman lah ya, yang aman.
Misalnya mereka lagi di podium, lagi mau pasang cincin gitu, pakailah zoom lens. Karena satu, jaraknya jauh. Kedua, tidak mengganggu orang gitu kan. Iya. Kalau lu pakai prime dekat-dekat, orang juga, orang apa? Iya, apalagi prime lu 18 mili gitu. Jangan kaget mamanya kan gitu. Siapa lu gitu kan. Pakai zoom lebih enak kalau buat mau ngejar momen, jurnalistik dan lainnya gitu. Street juga bisa gitu kalau lu butuh cepat gitu. Foto binatang kalau pakai prime lens. Wah, Foto binatang. mungkin bisa ya kalau prime lens lu 200 mili, 400 mili gitu. Iya, foto binatang kan lu mau zoom cepet gitu, bisa binatangnya ke depan, ke belakang, foto burung susah bro. Ya itu sih kalau dari gua, zoom sama prime ada segmennya sendiri-sendiri, tergantung kebutuhan lu sebenarnya. Lu pilih yang mana, kebutuhan lu apa, budget lu berapa. Gitu. Oke, jadi sekian beberapa poin kita terkait prime lens dan juga zoom lens. Dan kita juga berharap dengan kasih tahu kalian beberapa perspektif ini, kalian bisa lebih pintar berbelanja, beli investasi senjata visual kalian. Apakah kalian lebih condong ke prime ataupun ke zoom? Dan segitu aja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Creative A. And that's all from us. And I'll see you in the next one. Bye-bye.